Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Tama dari kelas MJ304. Kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas digital marketing tentang peran influencer dalam strategi pemasaran digital. Di zaman sekarang, konsumen tidak lagi hanya mendengarkan iklan dari tradisional atau dari TV-TV saja. Mereka mencari rekomendasi dari orang-orang yang mereka percaya. Dan disinilah peran influencer menjadi sangat penting dalam strategi pemasaran. Nah, apa itu influencer atau influencer marketing? Nah, influencer marketing adalah strategi pemasaran yang melibatkan kolaborasi dengan individu-individu berpengaruh di media sosial. Yang membedakan dengan influencer marketing yaitu dari iklan tradisionalnya yang memanfaatkan cara kredibilitas dan jangkauan personal influencer itu sendiri. Nah, fokus utamanya adalah membangun kepercayaan melalui rekomendasi yang terasa natural, bukan yang hard selling. Nah, ini yang membuat influencer marketing itu sangat efektif di era digital sekarang. Nah, mengapa influencer marketing itu sangat penting? Nah, kekuatan influencer dan pemasaran ini sangat efektif dalam pemasaran digital. Nah, sekarang konsumen lebih mempercayai rekomendasi dari sesama konsumen atau influencer itu sendiri yang mengiklankan dari sebuah brand. Nah, ini yang menunjukkan betapa kuatnya word of mouth marketing di era digital. Jadi dari mulut ke mulut gitu. Nah, yang kedua, influencer marketing itu menghasilkan return of investment hingga 11 kali lipat atau lebih tinggi dari iklan tradisional. Nah, ini adalah game changer untuk efisiensi marketing. Yang terakhir, engagement yang dihasilkan influencer itu ada 3 kali lebih dibanding konten brand biasanya, yang artinya audiens tidak hanya melihat tapi juga berinteraksi dengan konten yang kita buat. Nah, dari data ini, influencer itu bukan lagi opsional, tapi sudah menjadi mandatory atau wajib dalam periklanan digital marketing strategi. Nah, ini yang tadi aku jelasin, yaitu keunggulan influencer marketing ya. Jadi ada ROI atau return of investment yang lebih tinggi, kepercayaan konsumen yang tinggi, dan engagement yang lebih baik dari si influencer itu sendiri. Nah, sebelum kita menjalankan strategi influencer marketing, penting untuk kita untuk memahami tipe-tipe influencer yang mana yang harus dipilih dalam berkampanye atau menggunakan influencer tersendiri berdasarkan kategori jumlah followers mereka. Yang pertama, mega influencer, yaitu jangkauan yang luas, cocok untuk brand awareness berskala besar. Jadi, biasanya ini lebih dari 1 juta followers yang kekuatan mereka ini jangkauannya luas, cocok untuk brand atau campaign yang besar gitu. Yang kedua itu makro influencer. Nah, ini tuh efektif untuk target market tertentu. Biasanya ini punya followers 100.000 hingga 1 juta followers. Biasanya konten kreator yang profesional atau iklan-iklan yang emang pengikutnya itu standar. Nah, kalau yang ketiga, micro influencer, dia punya engagement tinggi dan audiens yang loyal. Biasanya audiens mereka ini setia untuk nunggu konten-konten mereka, mau konten apapun audiensnya itu pasti ada. Nah, ini biasanya 10.000 hingga 100.000. Nah, meskipun jangkauannya ini lebih kecil, tapi tingkat engagement mereka tuh lebih tinggi karena yaitu pada setia gitu followersnya. Nah, terakhir ada nano influencer dengan kurang dari 10.000 followers. Mereka punya komunitas yang sangat tipis gitu ya, tapi cocok karena biasanya dia influencernya ini punya followers yang setia juga sama mereka dari kecil sampai nanti besar gitu lah ya. Nah, kuncinya apa dalam memilih tipe influencer? Yaitu kuncinya dari penilaian objektif kita dan budget yang kita keluarkan untuk seorang influencer. Gitu. Nah, mari kita bahas manfaat influencer yang utama gitu kan. Yang pertama itu ada targeting audience yang tepat. Nah, ini kalau misalnya bisa tepat targeting audiensnya untuk siapa ke siapa, itu bisa menjangkau segmen pasar spesifik. Nah, ketika kita berkolaborasi dengan influencer,
kita bisa menjangkau segmen pasar yang benar-benar relevan dengan produk yang kita mau berikan atau kita mau jual. Tidak ada lagi budget atau terbuang yang menjangkau audiens yang tidak tertarik. Yang kedua, meningkatkan engagement. Udah pastinya tujuan kita meng-hire influencer itu untuk orang-orang tahu produk kita gitu. Nah, ketika kita merekomendasikan produk kita, itu bukan lagi sebuah iklan, tapi percakapan autentik yang mengundang interaksi dari si audiens gitu. Nah, terus yang ketiga itu boost brand awareness. Dengan jangkauan organik, produk kita ini bisa dikenal oleh ribuan bahkan jutaan orang dalam waktu singkat, karena ini efek dari si influencer yang kita hire sebagai pengiklan dari produk yang kita berikan. Yang keempat, membangun kredibilitas. Nah, ini orang-orang jadi percaya sama produk kita karena kita meng-hire si influencer itu menggunakan produk kita gitu. Jadi itulah yang membangun kepercayaan audiens atau si pembeli nantinya secara instan ke brand kita atau produk yang kita jual. Nah, sekarang kita masuk ke prakteknya dalam mengimplementasikan bagaimana kita mau influencer itu masuk ke brand kita gitu. Yang pertama itu tentukan tujuan, yaitu dilihat dari awareness-nya, apakah kita ingin meningkatkan awareness atau langsung konversi penjualan. Nah, itu kita harus meng-clearkan dulu gitu pemilihannya kayak gimana influencer yang tepat. Yang kedua, identifikasi influencer. Jangan hanya melihat dari jumlah followers, tapi yang penting adalah sesuai nilai apakah audiensnya ini tuh match dengan produk yang kita ingin jual gitu. Jangan nanti ke depannya malah ternyata dia ternyata nggak sesuai sama audiens yang kita pengen gitu. Yang ketiga, bangun kolaborasi. Tentu pastinya butuh brief yang jelas, namun kita memberikan juga kebebasan si influencer dalam mempromosikannya. Terus yang keempat, monitor dan evaluasi. Nah, ini juga dilihat dari key performance indicators dan return of investment secara berkala yang nantinya dihasilkan dari hasil iklan si influencer tersebut gitu, dimonitoring. Untuk memastikan campaign yang sukses, kita perlu mengukur matriks yang tepat gitu. Yang pertama ada reach and impressions yang memberikan gambaran beberapa orang untuk melihat konten kita penting atau awareness ke brand kita. Yang kedua itu engagement rate. Nah, ini melalui like, comment, dan share yang menunjukkan berapa besar audiens tertarik pada produk kita. Yang ketiga ada click through rate, yaitu mengukur berapa banyak orang yang benar-benar action untuk mengunjungi website atau landing page kita. Yang selanjutnya conversion rate, yaitu paling penting. Kenapa? Karena traffic tersebut benar-benar menjadi customer atau melakukan desired action yang menentukan ini si pembeli bakal beli apa enggak gitu kan. Nah, yang selanjutnya conversion rate, yaitu membantu kita menghitung efisiensi berapa biaya yang dikeluarkan untuk setiap customer baru yang didapat. Yang terakhir pastinya lagi-lagi ROI atau return of investment, yaitu ultimate metric yang menunjukkan apakah campaign kita itu profit atau enggaknya. Nah, dari sini kita bisa optimize strategi atau improve dari hasilnya nanti untuk kedepannya. Nah, ini beberapa tahapan dalam mencari influencer untuk memaksimalkan praktik yang tadi kita pakai gitu ya. Pertama, pilih influencer yang sesuai dengan brand kita. Prioritaskan jumlah followers, tapi nggak boleh over juga. Yang ketiga, berikan kreatif kebebasan kepada si influencer. Yang keempat, bangun kredibilitas, bukan hanya sesekali saja, tapi di monitoring gitu. Yang kelima, gunakan mix berbagai influencer gitu. Yang terakhir, selalu lakukan disclosure sesuai regulasi. Jadi emang punya kontrak lah ya intinya gitu. Nah, udah di akhir dari slide ini, kesimpulannya berarti untuk peran sebuah influencer itu adalah marketing, untuk strategi marketing efektif yang meningkatkan digital marketing. Yang kedua, fokus pada authentic dan engagement, bukan hanya reach out. Dan yang ketiga, pengukuran evaluasi berkelanjutan yang menjadi kunci kesuksesan. Yang terakhir, adaptasi dengan tren dan platform yang terus berkembang terhadap produk yang kita ingin jual.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.